Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1054 dibuka dengan menunjukkan keresahan yang dirasakan oleh para Akazaya. Mereka bisa merasakan ada penyusup atau orang kuat yang sedang menuju ibu kota bunga. Mereka pun berusaha mengurus masalah itu sendiri tanpa merepotkan Luffy dan bajak laut lainnya. Nah, rasanya ini merupakan sebuah konfirmasi jika para Akazaya juga punya Ken Bonsoku Haki yang baik, sehingga bisa merasakan kedatangan Green Bull. Dan itu bukan hal yang mustahil sih, karena mereka juga merupakan pengguna Ryuo, atau bisa disebut dengan Busosoku Haki tingkat tinggi. Di sisi lain, Green Bull sedang berjalan santai menuju ibu kota bunga. Setiap pijakan langkahnya telah menumbuhkan tanaman. Green Bull pun bicara tentang kemampuan untuk mempengaruhi alam sekitar. Dia mengatakan bahwa itu merupakan kekuatan yang sulit untuk dimiliki. Ya, sepertinya di panel awal kemunculannya ini, Green Bull masih menunjukkan kesombongannya, seolah-olah mau mengatakan kalau kekuatan mempengaruhi lingkungan yang dia miliki itu hebat. Akhirnya para Akazaya sampai di lokasi Green Bull dan menghentikan langkah admiral itu. Para Akazaya yang datang itu adalah Raizo, Denjiro, Kawamatsu, Nekomamushi, Inuyarashi, dan juga Shinobu. Sementara Okiku dan Kinemon belum terlihat. Kemudian Raizo tahu bahwa yang datang itu adalah prajurit angkatan laut, musuh alami bajak laut seperti Luffy yang berasal dari luar Wano. Nah, Green Bull menyuruh mereka semua untuk segera menyingkir. Dan kemudian Green Bull mengaktifkan kekuatan Mori Mori no Mi-nya, atau Logia hutan. Kekuatan itu mengubahnya menjadi sosok monster hutan, atau bisa juga disebut monster pohon yang besar. Lalu dia mengatakan bahwa dirinya adalah induk dari kehidupan. Ya, hal itu ada benarnya sih, karena hutan kan adalah suatu ekosistem yang dapat menampung banyak kehidupan. Hal itu juga bisa disamakan dengan laut yang terdapat banyak kehidupan di dalamnya. Kemudian sambil menyerang para Akazaya, Green Bull masih saja ngoceh. Setidaknya ada 3 poin penting yang coba dikatakan oleh admiral itu. Yang pertama, keadaan dunia luar sedang sangat kacau. Iya, hal ini juga sudah dikatakan oleh Green Bull di chapter lalu. Untuk penyebabnya ya sudah jelas tentang pergerakan pasukan revolusi yang semakin masif. Bahkan mereka sudah berani masuk ke Mariejoa. Lalu penyebab lain adalah tumbangnya Yonko, Kaido, dan Big Mom yang ditumbangkan oleh Luffy beserta pasukan aliansi. Walaupun sudah ada Yonko pengganti, tapi tentu saja tak bisa langsung menstabilkan keadaan dunia ketika dua pilar penyeimbang dunia itu hancur. Kemudian poin yang kedua, Green Bull mengatakan tentang Tenryubito yang dianggap sebagai dewa di dunia ini. Lalu negeri-negeri yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia tidak punya hak apapun di dunia ini. Mau diserang ataupun dihancurkan, hal itu tidak masalah. Semua itu untuk memunculkan suatu diskriminasi, di mana ada orang yang berkuasa dan ada orang yang ditindas. Menurut Green Bull, skema seperti itulah yang membuat dunia tetap aman. Lalu poin yang ketiga, Green Bull mengatakan tidak akan segan-segan untuk menghabisi banyak nyawa demi mencapai tujuannya, yaitu menangkap Luffy si topi jerami. Ya, benar-benar admiral yang suka ngoceh ya. Lalu di sisi lain, para samurai Akazaya terlihat bisa mengimbangi serangan-serangan akar Green Bull. Lalu jika dicermati, Green Bull bisa dikatakan salah lawan, karena sebagai manusia hutan yang identik dengan pohon dan tanaman, tentu dia akan kesulitan jika harus berhadapan dengan tipe petarung yang menggunakan katana. Hal itu bisa kita lihat ketika para samurai Akazaya bisa memotong akar-akar pohon milik Green Bull ini. Kemudian tentu Green Bull akan semakin terpojok jika Kinemon ikut menghadangnya. Karena selain menggunakan pedang, Kinemon ini kan juga bisa menggunakan api yang tentu bisa melemahkan tanaman. Nah, selanjutnya muncul lagi orang yang menghadang Green Bull. Dia adalah Yamato. Ya, Yamato pun langsung menghajar Green Bull dengan Kanabo Hausoku Hakinya. Green Bull kena telak dan dia langsung terjungkal ke tanah. Iya, serangan Hausoku Haki Yamato memang hebat. Apalagi jika sudah berubah menjadi mode hybrid, Yamato bisa sedikit mengimbangi serangan Kanabo Kaido. Lalu setelah terkena serangan itu, Green Bull merasakan sakit di bagian kepalanya.
dan mengatakan bahwa haki yang digunakan oleh Yamato itu kuat. Yamato pun menyatakan bahwa perkataan Green Bull tentang diskriminasi orang lain itu tidak bisa dimaafkan, apalagi jika ditujukan kepada rakyat Wano Kuni yang baru saja merasakan kemerdekaan setelah dikuasai oleh Orochi dan Kaido selama 20 tahun. Lalu Yamato memperkenalkan dirinya sebagai anak dari Kaido. Hal itu membuat Green Bull terkejut. Ya, hal itu wajar sih ya, karena kan selama ini sosok Yamato tidak pernah terekspos media. Jadi orang-orang luar Wano tentu tidak akan ada yang tahu jika Kaido sebenarnya punya anak. Selanjutnya Shogun Momonosuke datang. Dia membenarkan perkataan Yamato. Momo pun bertekad akan mengurus masalah ini sendiri tanpa bantuan Luffy dan yang lainnya, karena mereka semua sedang dalam masa pemulihan. Lalu setelah itu Momonosuke bersiap untuk menembakkan Borobreed. Naga Momo membuka mulutnya dan mulai mengumpulkan energi. Tapi sayangnya yang keluar dari mulut Naga Momo bukanlah bola api, tetapi hanya asap. Ya, ini merupakan scene komedi yang cukup lucu sih. Namun di balik kegagalan itu, Mimin masih yakin jika Momo akan bisa menembakkan Borobreed nantinya. Tapi harus melalui latihan yang keras dulu atau sedang dalam keadaan yang terdesak. Kasusnya mungkin akan sama ketika Momonosuke membuat awan api yang besar untuk menopang Onigashima di saat-saat yang mendesak. Nah, setelah tembakan Borobreednya gagal, naga Momonosuke berlari ke arah Green Bull, lalu kemudian menggigit salah satu lengannya. Tapi Green Bull terlihat cukup mudah untuk mengurus naga Momo. Admiral itu mengeluarkan akar-akar yang langsung melilit naga Momonosuke. Lalu dalam kondisi terdesak itu, Momo malah menyuruh Yamato untuk tidak ikut campur. Ya, sepertinya Momonosuke mau mencoba kekuatan barunya. Tubuh Momo saat ini kan sudah kuat seperti Oden. Jadi kita tunggu saja pertarungan macam apa yang akan ditunjukkan oleh Momonosuke. Selanjutnya scene berganti ke lokasi perairan Wano. Di sini kita bisa melihat kapal bajak laut Akagami. Ya, karena ini adalah timeline 7 hari setelah pertempuran, rasanya tidak mustahil jika Shanks sudah bisa sampai di Wano. Kemudian para krunya meminta Shanks untuk bertemu dengan Luffy, karena saat ini Luffy sudah menjadi bajak laut yang hebat. Mereka semua sangat bersemangat bertemu dengan Luffy, tapi Yasop ternyata mengaku tidak siap untuk bertemu dengan Usopp. Nah, kemudian Shanks jadi teringat masa lalu ketika dia mengantarkan Oden pulang ke negeri Wano. Setelah itu dia melihat poster buronan Luffy yang bergambar sosok Nika. Shanks pun tersenyum, lalu dia teringat saat-saat dia baru mengambil Devil Fruit itu dari kapal CP9. Saat itu kru Shanks terlihat cukup ragu untuk menyerang karena di kapal itu ada CP9. Tapi seolah tahu bahwa buruannya ada di kapal itu, Shanks terus melaju. Nah, kemudian diperlihatkan sosok Husu saat masih menjadi agen CP9. Dan dia tampaknya tahu bahwa bajak laut Akagami mengincar Devil Fruits yang dia bawa. Kemudian setelah itu Shanks juga teringat masa-masa ketika bersama Luffy di desa Fusa, hingga insiden yang mengakibatkan salah satu lengannya diserang oleh monster laut. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Shanks tersenyum ketika ada monster laut yang datang. Wah, apa-apaan ini? Dari senyuman itu Mimin jadi semakin yakin jika sebenarnya Shanks bisa mengalahkan monster laut itu tanpa terluka. Tapi dia malah sengaja membuat tangannya diserang untuk suatu tujuan yang besar. Dan hal itu juga pernah disampaikan oleh Shanks sendiri sih ketika mengunjungi kapal Shirohige, bahwa dia telah mengorbankan lengannya untuk sebuah era baru. Lalu ditambah dengan antusiasme Shanks yang tinggi untuk mendapatkan buah yang dikawal oleh CP9 dan juga tersenyum puas ketika melihat sosok Luffy jadi Nika, membuat Mimin sampai pada satu kesimpulan, bahwa semua ini memang sudah direncanakan oleh Shanks. Iya, Shanks tahu bahwa buah yang dikawal CP9 itu bukan buah sembarangan, jadi dia nekat untuk menyerang, walaupun yang dia lawan itu adalah pemerintah dunia. Ini bukan hal sepele ya, karena bahkan Shirohige saja memilih pergi daripada berurusan dengan pemerintah dunia dan angkatan laut. Lalu Shanks juga rela mengorbankan salah satu lengannya untuk memberikan motivasi yang besar kepada Luffy. Selanjutnya, setelah flashback berakhir, Shanks berkata bahwa dia tidak berniat untuk bertemu dengan Luffy di tempat itu. Nah, para kru pun jadi terkejut, dan Mimin juga sempat terkejut sih,
Karena jika dipikir-pikir, untuk apa Sans datang ke Wano jika tidak mau bertemu dengan Luffy? Tapi setelah Mimin pikir-pikir lagi, ada kemungkinan jika Sans ingin mengamankan area perbatasan Wano dari orang-orang yang mau nyampah di tempat itu. Lalu setelah tahu yang datang cuma satu admiral, mungkin menurutnya hal itu bisa diatasi oleh Luffy dan aliansinya. Selanjutnya, Sans pun menyinggung tentang Bartolomeo yang sudah membuat kekacauan di wilayahnya. Dia pun berniat untuk memberi pelajaran kepada fans berat Luffy itu. Kemudian adegan santai dimulai. Sans duduk dengan Ben Beckman sambil minum-minum. Lalu dia pun bertanya kepada Ben, bukankah ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan One Piece? Ya, setidaknya itu yang tertulis pada translate versi ilegalnya ini. Entah nanti ketika versi legal rilis akan tetap sama ataukah akan ada beberapa perubahan. Jadi mari kita tunggu saja. Oke, lanjut. Scene selanjutnya menunjukkan lokasi markas besar Angkatan Laut. Di sini sedang ada pertemuan antara Akainu, Kizaru, dan karakter baru yang bernama Kurouma. Di sini mereka membahas beberapa hal penting. Pertama, pasukan revolusi telah membuat pergerakan masif sehingga orang kedua di dalamnya yaitu Sabo mendapatkan julukan Kaisar Api dan dia dianggap sebagai penyelamat dunia. Lalu Sabo juga dituduh telah menghabisi Raja Cobra, seorang raja yang berasal dari keluarga Nefertari, salah satu keluarga yang ikut membentuk pemerintah dunia 800 tahun yang lalu. Kemudian pasukan revolusi yang dipimpin oleh Sabo telah menyerang pemukiman Tenryubito dan menghancurkan simbol Cakar Naga. Ini merupakan deklarasi pertempuran yang jelas. Kemudian mengenai pertarungan Fujitora dan Green Bull versus Sabo beserta komandan pasukan revolusi berakhir dengan kegagalan di pihak Marine yang mengakibatkan Bartolomeo Kuma berhasil dibawa kabur. Tapi semua itu terjadi karena para admiral tak bisa bertarung serius di Mariejoa. Dan hal itu Mimin rasa sangat masuk akal. Fujitora dan Green Bull sama-sama punya kekuatan yang berdampak besar bagi lingkungan. Jika kedua admiral itu bertarung serius, maka Mariejoa bisa hancur lebur oleh meteor yang jatuh dari atas dan dari akar-akar Green Bull yang muncul dari dalam tanah. Nah, selanjutnya setelah insiden pembunuhan Raja Cobra, Putri Vivi juga dikabarkan hilang. Dan khusus untuk teori mengenai insiden yang melibatkan kerajaan Alabasta ini sudah Mimin bahas pada video yang lalu, silahkan bisa dicek. Kemudian para petinggi Angkatan Laut juga membahas insiden yang menimpa Tenryubito Carlos. Tapi karena yang melakukannya juga seorang Tenryubito, maka mereka tidak bisa berbuat banyak. Nah, akhirnya Kurouma menyampaikan informasi yang paling berbahaya. Kepala Badan Intelijen Marine itu mengatakan bahwa sudah terjadi revolusi 8 negara yang menimbulkan api pemberontakan. Dan semua itu adalah perbuatan Sabo. Hingga sosok Sabo menjadi semakin terkenal, bahkan melebihi Dragon sekalipun. Nah, keadaan pun semakin buruk setelah adiknya Sabo yaitu Luffy si topi jerami berhasil menjadi Yonko. Ya, selanjutnya kita menuju ke lokasi suatu negara yang sangat mengidolakan Sabo. Di sini ada poster Sabo dengan ukuran besar. Orang-orang pun meneriakan nama Sabo sebagai Kaisar Api. Lalu mereka juga menyanjung Luffy yang telah menghancurkan Yonko lama. Mereka terlihat sangat bersemangat untuk menyambut era baru. Nah, kita sudah sampai di akhir chapter nih. Di sini Akainu memandang laut dengan banyak beban di pikirannya. Tapi Akainu akhirnya menegaskan, walaupun dirinya menjadi Fleet Admiral di masa yang sangat buruk ini, dia akan tetap membereskan semua masalah yang akan datang. Oke, itu aja segmen real review untuk chapter kali ini ya. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Yo!